Menjaga kesehatan adalah hal yang wajib kita lakukan ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dan kalaupun smart listeners, mungkin ada keluarga ataupun teman Anda yang sakit ya, pastinya kita jangan takut ya, jangan stres berlebihan karena ini bisa menyebabkan imunitas tubuh Anda turun dan yang pastinya kita gampang sakit juga ya. Nah, smart listeners, ada banyak cara ya yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Smart listeners, salah satunya adalah menjaga asupan nutrisi, menjaga asupan gizi tubuh kita ya. Dan sore hari ini smart listeners kita akan berbincang-bincang bersama tentunya di talk show Smart Healthy Life, menjaga kekebalan tubuh, pertahanan pertama melawan virus ya. Dan untuk sore hari ini senang sekali saya sudah bersama dengan tamu spesial saya. Saya perkenalkan dulu ya. Di sini sudah ada Mas Jamaluddin Nai, Lokal Area Marketing Profesional PT Darya Varia Laboratoria Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Nai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetap ya jaga kesehatan ya Mas Nai. Wajib biar bisa beraktivitas. Kalau misalnya sakit kan aduh sayang aktivitasnya. Baik. Dan juga di sore hari ini kita juga sudah bersama dengan Dr. Sri Selvia, praktisi kesehatan gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dek. Ya, ini matching banget ya. Apanya nih? Pakai kacamata semua nih. Iya pakai kacamata semua ya. Ini sampai nggak bisa dibedakan yang mana nih narasumber ya. Iya, soalnya pakai masker ya. Tapi Orang tetap buta. podcast. Iya. Baik, dan untuk sore hari ini smart listeners kita akan berbincang-bincang ya, kurang lebih 1 jam ke depan. Dan untuk Anda juga kita informasikan kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dan langsung saja ya, untuk sore hari ini kita berbicara mengenai menjaga kekebalan tubuh, pertahanan pertama melawan virus ya. Saya langsung aja nih ke Dokter Sri ya. Dokter, ini tadi ya seperti saya informasikan bahwa untuk meningkatkan imunitas tubuh ya ini kan merupakan hal yang wajib kita lakukan ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya adalah menjaga asupan nutrisi, menjaga asupan gizi tubuh kita. Mungkin sebelum kita masuk ya untuk apa sih ataupun gizi itu apa gitu ya. Dok Sri ini bisa memberikan penjelasan ataupun gambaran sedikit ya mengenai pandemi COVID-19 khususnya untuk varian Omicron saat ini seperti apa Dok? Terima kasih. Mungkin ya benar kita mulai dulu dengan apa sih sebenarnya kenapa sampai orang dulunya ya pas muncul COVID sangat ketakutan ya, kemudian sekarang ini sudah mulai ya dengar-dengar ini sudah mulai bosan ya, merasa jenuh gitu ya. Jadi sebenarnya COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kemudian variannya kan bermacam-macam nih, yang dulu ada alfa, beta, gamma, delta. Nah sekarang muncul lagi nih yang Omicron. Dan mungkin nantinya ada varian-varian baru lagi. Om Burhan nanti kali ya Dok ya. Kan ada Omicron, sekarang Om Burhan. Jangan. Omnya ya. Jadi semua ini kita harus mempersiapkan diri sebenarnya. Bagaimana caranya kita supaya kita tidak tertular. Nah kalau mungkin sedikit bagaimana kita mengenali diri kita bahwa kira-kira nih saya ada yang numpang lewat nih virus. Gejalanya mungkin semua sudah pada tahu ya, tapi kita sebut lagi kembali bahwa gejala yang utama itu ada demam, batuk, flu ya, hilang rasa, hilang bau. Nah itu yang gejala yang paling mendekati. Kemudian ada beberapa gejala juga yang selain yang tadi itu bervariasi setiap orang. Itu misalnya ada rasa sakit kepala, mual, kemudian nyeri seluruh tubuh, sakit tenggorokan. Iya benar, itu gejala tambahan. Jadi kalau misalnya muncul gejala seperti itu, baiknya mungkin kita berkonsultasi secepatnya. Meskipun kita tanda kutip sudah vaksin, tetap kita harus menjaga diri kita bahwa kita ini terkena terinfeksi virus atau tidak, karena kan banyaklah yang bisa menyebabkan kalau kita
periksa laboratorium, apakah itu antigen atau PCR, itu ada yang positif misalnya antigen, ternyata bentuk flu-nya bukan flu ini ya, flu COVID, penyebabnya biasa ya, Dok, COVID. Iya, ada juga yang malah negatif, ternyata iya. Jadi jangan kita mengira-ngira diri kita bahwa kita kena. Kemudian gejala mulai dari ringan, sedang, dan berat. Dan kalau misalnya kita ada komorbid, terutama pada lansia atau yang menderita penyakit-penyakit kronis, itu sebaiknya memang harus benar-benar memperhatikan bahwa saya ini aman tidak ya. Nah, kalau misalnya gejala ringan dan sampai sedang, biasanya sih insya Allah secepatnya akan membaik. Dengan segala macam proteksi, konsultasi ke dokter, apa yang harus dilakukan, misalnya kita isman dengan nasihat-nasihat apa kita ikuti, insya Allah sekarang ini akan cepat negatif, insya Allah. Kecuali kalau dengan komorbid ya, karena sekarang pun terdata itu tidak sebanyak dulu, tidak, tapi tetaplah harus kita perhatikan. Jadi catat, ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus itu kita tidak tahu berterbangan di mana-mana. Mari kita jaga diri kita sehingga biarpun virus ada di dekat kita, kita insya Allah tidak terkena, tidak menderita penyakit itu, ataupun ringan sampai sedang aja, gitu, ya. Okay. Pastinya tetap ya disiplin prokes ya, Dok ya. Tetap. Ya, tingkatkan imunitas tubuh ya, asupan gizi. Untuk ya. sekarang ini ya, untuk sekarang ini. Oke. Ya. Kita berbicara nih mengenai sekali lagi ya untuk topik kita hari ini, menjaga kekebalan tubuh, pertahanan pertama melawan virus ya. Nah, apa sih gizi itu, Dok? Gizi ya. Yeah. Kalau per definisi atau pengertiannya, gizi sebenarnya adalah zat makanan atau substansi organik yang dimasukkan ke tubuh. Jadi makanan yang kita makan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk digunakan dalam pertumbuhan maupun menjaga kesehatan kita. Itu aja yang pokok ya. Jadi pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan sel, jaringan, dan segala macam, dan seterusnya untuk menjaga tubuh kita tetap dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas. Itu jadi zat makanan yang dimakan untuk menjaga itu semua. Gitu. Oke. Untuk zat gizi ya yang dibutuhkan tubuh itu bagusnya gimana, Dok? Ya, berlanjut lagi ya. Tadi itu kan pengertiannya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya yang dimaksud gizi secara keseluruhan sebenarnya ya. Makanan itu kan orang bilang makanan ya, makan apa sih? Gitu. Ya. Jadi gizi itu mungkin ada juga yang pernah mendengar gizi seimbang, dan itu yang kita anut sekarang, sehat dan seimbang, itu yang paling bagus. Jadi gizi itu sebenarnya yang kita makan terdiri atas makanan, zat gizi dikelompokkan dalam zat gizi makro dan zat gizi mikro. Nah, zat gizi makro ini ya sudah pada tahu mungkin, itu yang karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian zat gizi mikro itu adalah vitamin dan mineral. Semua ini saling dibutuhkan, saling mendukung untuk kerjasama di dalam metabolisme tubuh untuk menciptakan tubuh kita tetap sehat. Sehat secara fisik yang tentu saja akan mempengaruhi juga kesehatan jiwa. Sudah pasti itu. Ada kaitannya satu sama lain. Nah, kemudian yang makro tadi yang saya sebutkan, ada juga tidak sekedar kita bilang makan karbo, protein, lemak. Juga ada caranya, tata caranya yang terbaik. Misalnya komposisi karbo itu sekitar 60-70 untuk yang tidak sakit ya, yang secara umum. Itu 60. Yang idealnya seperti itu ya, Dok? Iya, dari misalnya keseluruhan makanan kita, kalau kita hitung-hitung karbo itu 60-70%, kemudian protein 10-15%, lemaknya 25-30%. Ini tanpa pertimbangan kondisi tertentu. Berat badan atau apa gitu ya? Contoh misalnya
pasien ini dengan diabetes, tentu saya tidak akan bilang bahwa karbo itu 60-70%. Yeah. Itu berbeda lagi. Misalnya juga penyakit ginjal, saya tidak akan bilang bahwa kebutuhan proteinnya sampai 15%. Tidak, ya, dalam keadaan yang normal ya. Normal ya. Kemudian mikronutrien, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini tentu kita dapatkan banyak itu dari buah dan sayur. Maka yang namanya gizi sehat dan seimbang kalau diaplikasikan ke makanan kita sehari-hari, itu dalam plate kita, piring kita itu seharusnya memang itu semua ada. Ya, ada. Kalau kita kan bilang karbo di sini umumnya nasi, ya nasi ada. Mungkin proteinnya sumbernya ikan atau ayam ada, kemudian lemak misalnya diolah pakai apa, ataukah memang misalnya kita taruh lemak tertentu, kemudian harus ada sayur, setelah itu kita makan buah, itu lengkap, seimbang, begitu. Jadi harusnya seperti itu. Kan ada yang makan ya nasi, Indomie. Ya, udah yang penting udah merasa kenyang ya dok ya, kadang udah kenyang. Itu bukan seimbang namanya. Betul. Tanpa ada proteinnya, cuma nasi sama Indomie ya kebanyakan karbonya. Udah makan nasi karbo, mie juga karbo gitu kan. Double karbo. Apalagi teh manis ya. Teh manis. Oh, udah gak kesedap itu semuanya tuh tambah teh manis katanya. Tambah kalorinya ya. Ya, benar. Apalagi kalau pada saat makan sarapan gitu ya, yang penting mengenyangkan. Iya, itu pun ya tadi menyebut ya, sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Sebenarnya itu pun punya porsi masing-masing. Oh begitu ya dok? Iya benar. Kita akan bahas itu sebentar ya. Kayaknya menarik banget, sumpah menarik banget. Saya baru ada tuh Kita break dulu ya untuk saat ya. Dan smart listeners, untuk tema kita untuk hari ini menjaga kekebalan tubuh, pertahanan pertama melawan virus ya. Sekali lagi masih bersama Mas Nay dan juga Dr. Sri Selvia di sini. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami tentunya di spesial program untuk hari ini, Talk Show Smart Healthy Life bersama Enervonse Effervescent, menjaga kekebalan tubuh, pertahanan pertama melawan virus ya. Masih bersama dengan Mas Nay, Lokal Area Marketing Profesional PT Darya Varia Laboratoria TBK, dan juga Dr. Sri Selvia, praktisi kesehatan gizi ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang menyimak perbincangan kami di sore hari ini, kita ada sesuatu yang spesial juga ya Mas ya. Bocorannya seperti itu. Spesialnya nanti mungkin diumumkan kali ya. Sebentar ya. Oke. Kita masih lanjut lagi ya. Masih bersama Dr. Sri tadi. Seperti informasikan tadi ya. Jadi biasa nih ya Dok, kalau ya mungkin smart listeners juga nih ya, karena terburu-buru ya, mau berangkat ke tempat aktivitas, kemudian sebaiknya sarapan dulu kan. Biasanya kalau tidak ada menu apa gitu ya di rumah, biasanya kita berpikir apa aja lah ya, yang penting mengenyangkan. Itu gimana Dok? Ya sebaiknya jangan begitu ya. Tapi kalaupun harus seperti itu, apalagi Kota Makassar yang katanya sudah menjadi kota metro ya. Iya betul dong. Di mana orang semua terburu-buru, sebenarnya harus di planning. Ya besok apa yang saya harus makan, setelah itu apa ya. Tapi kalau tidak, lebih ke bagaimana kita berusaha untuk seperti tadi yang sebut gizi seimbang, sehat dan seimbang. Tapi intinya di sini saya mau bilang bahwa harus sarapan. Jangan keluar tanpa sarapan. Kenapa seperti itu? Misalkannya ada hormon yang bekerja pada jam-jam tertentu. Ada enzim yang bekerja di saluran cerna kita pada waktu-waktu tertentu. Ada hormon yang kita jaga, contoh misalnya ya, kalau kita tidak makan terus lalu kita keluar. Kalau kita makan jenis karbo, ada namanya hormon insulin yang akan bekerja untuk menurunkan gula darah akibat karbo yang kita makan yang mulai naik. Gitu, hormon insulin akan keluar. Nah, kalau misalnya kita tidak makan, ada namanya hormon kontra insulin yang juga memerintah kita untuk makan. Karena gula darah sudah mulai turun nih. Kan tubuh kita itu bekerja refleks. Kenapa orang tidak sakit? Ya karena tubuh kita masih mampu
beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang seperti itu. Tapi tidak boleh dalam jangka waktu lama dilakukan seperti itu karena tentu akan muncul satu kelainan. Jadi tadi seperti itu. Jadi kita tidak sarapan. Pada jam misalnya 10-11 sudah mulai muncul hormon yang kontra insulin. Maka kita disuruh makan dan biasanya akan lapar sekali. Makannya itu akan kebablasan. Makan. Nah, satu itu. Nah, mulai tidak terkontrol kan jadinya. Yang kedua, saluran cerna kita itu ada waktu tertentu harus terisi. Gerakan usus dan segala macam itu harus ritmenya sebaiknya teratur. Seperti itu. Jadi jangan kita misalnya kosong lambung. Bayangkan kita makan malam terakhir jam berapa misalnya nih? Jam 9. Jam 9 malam. Katakanlah jam 10 tidur. Terus kosong perut. Kemudian pagi cuman isi air putih. Sampai kemudian jam 11 jam 10. Kebayang enggak lambung kita? Seperti bagaimana? Udah teriak-teriak tuh lambung lapar. Jadi sebaiknya kita mengkonsumsi. Kalau saya biar konsumsinya mendekati gizi seimbang, jatuh-jatuhnya ke susu. Yang praktis ya. Jatuh-jatuhnya ke susu, praktis. Ataukah bentukan lain yang mirip dengan susu? Apa contoh itu, misalnya apa ya? Saya tidak boleh menyebut merek ya. Ya makanan tertentu misalnya apa ya? Dari keju kali dia. Oatmeal. Jangan keju melulu. Jangan ya. Oatmeal. Ya oatmeal bisa. Oatmeal juga boleh tapi ya. masih ada kurang-kurangnya juga. Adalah produk tidak usah kita menyebut. Nah, kita bisa sarapan itu 1 gelas. Jadi sudah ada karbonnya, sudah ada proteinnya, bahkan ada yang sudah mengandung serat. Bisa jadi pilihan itu. Bisa menjadi tinggal pilihan. Diseduh. Tinggal diseduh. Itu kalau atau kalau tidak susu. Susu ya. Ini paling praktis itu ya. Yang sudah terukur semua, ada multivitamin dan segala macam. Dimulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Mohon jangan untuk tidak sarapan. Itu yang terpenting ya, untuk mendapatkan gizi ya. Apalagi di saat seperti pandemi seperti saat ini ya. Mas Nay ingin menambahkan penjelasan dari Dr. Sri tadi untuk pentingnya menjaga kesehatan apalagi saat pandemi COVID-19 varian Omicron ya seperti saat ini Mas Nay. Oke, kalau saya sih benar banget yang dikatakan dokter tadi ya, jangan lupa sarapan di pagi hari. Nah, kalau saya pribadi sendiri ya, meskipun kayak udah nggak ada lauk ya dok ya, karena saya sebagai anak kos yang tinggal sendiri kasihan ya. Anak kos. Jadi kadang tuh ambil 1-2 sendok nasi di rice cooker terus makan. Nah, dan saya juga kadang menyediakan pisang yang kecil-kecil itu, kalau di Makassar bilang pisang manu-manu ya. Nah, itu kadang saya makan 2-3 biji pisang itu, lalu minum beraktivitas. Yang penting ada sih isinya di dalam. Karena saya juga pernah merasakan mah dok. Jadi kayak pada saat saya sakit, aduh enggak deh. Jadi makanya sekarang ya betul-betul harus pintar jaga kesehatan, apalagi kan sekarang udah banyak virus berkembang bla 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 apa semuanya. Jadi ya kebutuhan gizi kita itu penting banget karena pada saat kita sakit kan kasihan juga aktivitas kita, nggak bisa cari duit buat keluarga apa semuanya. Jadi itu ya benar-benar harus kita jaga. Produktivitasnya menjadi lebih kurang. Iya benar dok. Mungkin karena udah berumur kali aja, jadi kayak merasa kesehatan itu penting banget dok. Penting banget. Sudah sadar banget dulu waktu masih muda, bodoh amat dah sakit-sakit. Sehat itu jadi mahal. Iya benar dok. Kalau belum sakit biasanya tidak. Biasanya tidak. Nah, kalau sarapan tadi sudah sebut pisang, boleh. Kalau misalnya memang tidak sempat, madu pun bisa. Itu diseduh dengan air hangat ya? Bisa, benar. Itu bisa menjadi obat, itu bisa menjadi sumber tenaga juga meskipun kecil. Selain madu, kita juga bisa mengkonsumsi multivitamin ya mungkin ya? Iya, betul. Tapi kalau misalnya untuk multivitamin yang high vitaminnya ya dok ya, ya disarankan mungkin sarapan dulu dah. Karena kan ada beberapa orang yang nggak bisa mengkonsumsi vitamin yang berlebihan, takutnya dia asam lambung atau bagaimana. Betul. Jadi dilapis dulu dah. Iya. Gitu. Jadi sarapan dulu gitu ya. Sekedar mungkin mengingatkan bahwa beberapa vitamin itu ada juga penggolongannya. Ada vitamin yang larut air, ada vitamin yang larut lemak. Betul. Jadi dia butuh lemak untuk bisa diuraikan bekerja dalam tubuh. Ada juga yang tidak butuh lemak. Tidak butuh lemak ya. Jadi tidak kita bisa bilang bahwa vitamin apa saja deh gitu. Ya benar yang dikatakan Ade, bahwa kalau kita tidak sarapan, kita minum vitamin kurang pas, tidak optimal.
Iya betul. Iya. Gitu ya. Dok, kalau kita pemenuhan nutrisi ataupun gizi tubuh gitu ya. Kalau pada saat kita sarapan mungkin ya ataupun pada saat makan siang gitu kan, kita kan tidak bisa mengukur ya. Ini kebutuhan nutrisi ataupun gizi tubuh kita ini sudah lengkap tidak gitu ya? Sudah lengkap nggak ya? Nah, itu bisa kita dapatkan dari apa? Maksudnya sumbernya ya. Ya, sumbernya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya gizi seimbang ya. Gizi sehat dan seimbang. Gizi sehat dan seimbang itu adalah keseharian menu kita yang terdiri dari makanan yang sesuai dengan jumlah, jenis, disesuaikan dengan kondisi kita, tubuh kita. Jadi apa itu kondisi tubuh kita? Jenis kelamin, umur, dan kondisi atau status kesehatan. Contoh tadi saya sudah sebut diabetes, tentu berbeda dong, ya. Ataukah saya dan adik yang umur berapa? Ya, jauh beda ya kalau kita ya. Tapi misalnya kayak yang anak SD, SMP dengan kita pasti nggak sama dong ya. Iya benar. Meskipun yang saya sebut bahwa harus mengandung makronutrien dan mikronutrien. Nah tadi itu gizi sehat dan seimbangnya bahwa tuh setiap orang akan berbeda. Iya benar. Misalnya umurnya laki dan perempuan. Tadi saya sebut kalau misalnya proteinnya pada laki-laki itu agak lebih tinggi dibanding yang perempuan. Seperti itu. Jadi dikembalikan lagi dengan kondisinya. Nah, bagaimana variannya? Kita berasal dari mana? Nah, kalau misalnya kita di Makassar ini banyak sekali sebenarnya di jenis-jenis makanan. Contoh misalnya tadi sudah disebut sumber karbo pengganti pisang, mengganti nasi bisa. Tapi kalau saya disuruh menjawab bagusnya nasi atau pisang, saya pasti bilang pisang. Kenapa? Dia itu lebih mengenyangkan punya ya. serat, dia lebih punya vitamin. Dibanding nasi. Nasi karbo doang ya dok. Tapi tetap juga punya protein. Apalagi ada vitamin B-nya ya. Tetapi kalau disuruh memilih tentu milih pisang karena ada seratnya. Jadi pisang ini sangat bagus ya untuk mereka yang masa pemulihan begitu. Banyak varian yang maksudnya ya. Jadi karbo saja yang saya sebut itu banyak varian. Contoh jagung, pisang, kentang, ubi, ya. Saya sebut mie, tapi saya tidak sarankan terus sering mie ya. Roti. Nah, semua itu pengganti yang tadi adik sebut bahwa varian-varian apa sih? Itu baru karbo. Nah, proteinnya variatif juga. Misalnya mau telur, mau ikan, mau ayam, mau tempe, mau tahu. Nah, jangan lupa protein itu ada protein hewani, ada protein nabati. Hewani pasti tahulah dari hewan ya. Kemudian yang nabati ya dari tumbuhan, ya tempe, tahu, yang kayak begitu. Nah, kemudian lemak. Nah, jangan salah. Meskipun olahan makanan kita tidak goreng, makanan itu kadang mengandung lemak. Contoh daging. Meskipun kita rebus, di daging itu sendiri sudah punya lemak. Seperti itu. Jadi minyaknya jangan sampai banyak-banyak gitu ya. Iya benar. Nah, terus kemudian ditambah lagi sayur dan buah sudah lengkap vitamin dan mineral. Iya betul, minyaknya jangan banyak-banyak apalagi sekarang minyak langka. Mahal ya. Maka bersyukurlah orang-orang yang senang makan dengan rebus-rebus. Ya, betul. Iya. Jadi tadi ya Dr. Sri juga sudah menginformasikan. Jadi untuk komposisi untuk sumber nutrisi ya untuk mereka yang dalam keadaan normal, kemudian ya mungkin untuk dalam keadaan sakit mungkin ya. Tapi ada satu ini ya yang tentunya bisa dikonsumsi juga ya untuk bisa memulihkan kondisi mereka lebih cepat pulih gitu ya dengan mengkonsumsi multivitamin suplemen. Enervan C. Bisa dijelaskan Mas Nay? Merasa bahwa misalnya vitamin C saya ini dari asupan saya sehari-hari kok kurang ya. Ya kan sekarang kan banyak HP bisa baca-baca, bisa misalkan makan saya tadi pagi Indomie dengan telur. Siang saya cuma makan ayam. Lalapan. Lalapannya tuh timun. Apalagi daun apa sih itu? Kemangi. Kemangi. Kan? Kemudian malam hangout dengan teman vitamin C pasti kurang.
Vitamin C-nya pasti kurang gitu ya. Kurang. Dan itu bisa didapatkan ya dari Enervon-C Effervescens. Ya, Silakan Mas Nay. Nah, kalau untuk Enervon-C Effervescens sendiri itu merupakan produk salah satu Enervon lain ya, yang mengandung 1000 mg vitamin C sama B kompleks. Nah, sebenarnya untuk Enervon-C Effervescens ini bagus buat orang yang lagi sedang sakit, karena kan untuk Enervon-C Effervescens ini kita larutkan dalam air. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau yang sesuatu vitamin yang sudah dilarutkan dalam air itu terus dikonsumsi, itu penyerapan di dalam tubuh kita itu lebih cepat gitu. Apalagi kan untuk Effervescens ini mengandung 1000 mg. Jadi, itu untuk kandungannya ya? Ya, untuk kandungannya sendiri. Jadi ya betul-betul bagus sih untuk mempercepat pemulihan. Apalagi kan kalau misalnya kita lagi sakit, kita membutuhkan mikronutrien atau mikrogizi yang dokter tadi sebutkan itu mungkin lebih banyak. Vitamin C ya, itu. Betul, lebih banyak dok. Jadi apalagi kan untuk vitamin C sendiri itu merupakan antioksidan ya dok. Ya. Jadi benar-benar bisa membantu pemulihan secara cepat. Apalagi kan kayak misalnya ibu-ibu di rumah yang punya aktivitas segudang, yang harus ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga, terus tiba-tiba pekerjaannya nggak pernah selesai. Tiba-tiba jeblok. Jadi cobalah untuk mengkonsumsi Effervescens biar cepat pemulihannya. Oke. Nah, tadi yang seperti diinformasikan oleh Mas saya, jadi untuk kandungan yang terdapat di Enervon-C Effervescens Effervescens ini itu kan cukup tinggi ya, 1000 mili ya. Ini gimana sih untuk apa ya, cara penggunaannya yang tepat gitu, apalagi kalau yang punya sakit mah ya, itu gimana tuh? Ya, maksudnya mungkin aman enggak buat aman lambung? Nggak sih ya, betul. Kalau untuk konsumsinya aman. Kalau yang menurut yang saya baca ya dok ya, kalau untuk konsumsi di bawah 2 gram vitamin C itu masih aman, katanya sih yang saya baca ya. Tapi kalau untuk yang 1000 mg ini itu masih aman. Tapi saya sarankan kalau untuk konsumsi vitamin C 1000 mg ini sebelum konsumsi ya harus sarapan dulu, dilapis, karena kan ada beberapa orang tuh yang mempunyai pada saat mengkonsumsi vitamin yang lebih tinggi itu asam lambungnya naik. Jadi kita sarankan dulu lapis dulu dah, sarapan dulu gitu sebelum mengkonsumsi, dan harus sesuai dengan dosis. Jangan sampai kayak misalnya kita lagi sakit nih dok, kita mau cepat-cepat sembuh tapi langsung minum 5 tablet gitu kan, dituangkan 5 semuanya ke air gitu terus IGD ya. Iya, bukannya mau sembuh tapi malah sembuh untuk selama-lamanya kayak gitu. Jadi ya sesuai dosis. Untuk dosisnya Effervescens sendiri itu cuma 1 tablet dalam 1 hari. Itu Effervescens vitamin C atau dengan Becom ya? Itu Becom juga dok. Becom C ya, Becom C ya. Itu jadi kalau misalnya kita butuh seperti sekarang ini ya, zaman COVID begini, itu sangat dibutuhkan. Oh ya, mungkin mendahului vitamin yang terkait dengan sistem imun. Vitamin B-kom itu sangat dibutuhkan ya, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, vitamin E, bukan vitamin mineral, zinc selenium. Itu kalau bisa itu ada ya. Nah, dosisnya kita mainkan. Jangan lupa, mohon maaf, 1000 mg pada kondisi tertentu yang benar-benar sakit memang betul boleh. Tapi kalau misalnya dalam kondisi seperti kita ini, jangan lupa dari sumber makanan kita juga ada vitamin C. Seperti saya bilang tadi, kalau memang kita merasa cukup, misalnya kita sudah makan Sunkist 3. Untuk kebutuhan harian kita, vitamin C sudah cukup. Betul. Tetapi kalau kita merasa misalnya kok akhir-akhir ini saya agak lemes itu ditambah ya. Boleh. Betul. Silahkan. Satu lagi yang saya ingatkan, mengkonsumsi vitamin C dalam dosis yang tinggi, karena 1000 itu termasuk tinggi, meskipun bukan tinggi sekali, berhati-hati. Salah satunya itu perhatikan fungsi ginjal, itu juga bisa memicu. Konsumsi vitamin C, banyak minum. Yang tinggi ya, dosis tinggi, usahakan banyak minum. Apa kabarnya ya dok yang suka suntik vitamin C berlebihan itu ginjalnya apa kabar ya? Nah, apa kabar ya, benar-benar. Itu untuk kecantikan gitu ya. Begitu tuh berapa? Oh, kurang tahu saya dok, saya enggak pernah suntik soalnya. Jadi vitamin C sama kolagen ya. Itu lebih glowing. Saya kayak yang butuh. Lebih cetar ya. Itu tidak dilarang. Tetapi di bawah pantauan. Oh, tetap ya di bawah pantauan dokter. Klinik-klinik. Kalau saya sih menganjurkan sebelum dilakukan itu periksa laboratorium.
Minimal beberapa fungsi organ kita itu dalam keadaan kondisi normal, aman, kita lakukan itu. Setelah kita lakukan beberapa kali, kontrol lagi. Makanya itu. Tapi jangan juga ya karena mau cantik. Jangan kebablasan gitu ya. Memang hari ini belum kelihatan. Ya, tapi kalau sebenarnya pas berhenti ya, pas berhenti itu bisa. Iya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk perbincangan kita. Kita break untuk sesaat dan Smart Listeners, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listeners. Anda masih bersama kami di Talk Show Smart Healthy Life bersama Enervance Effervescence ya. Menjaga kekebalan tubuh, pertahanan pertama melawan virus ya. Seperti diinformasikan oleh Mas Nay tadi ya, untuk Anda yang mendengar, menyimak perbincangan kami dari awal ya. Ini tentunya ada hal yang spesial juga, ada sesuatu yang spesial juga kita bagi-bagi ya. Iya, betul. Baik, dan untuk sore hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di live chat kita di sore hari ini. Saya langsung aja baca. Ini dari akun Irwan Bajo ya. Pertanyaannya, baru-baru ini dok saya habis sakit ya. Kata dokter saya lagi drop kelelahan, tapi setelah sembuh nafsu makan berkurang. Apakah Enervance Effervescence ini bisa saya konsumsi? Ini ke saya ya? Ya, saya kan Mas Nay. Oke, kalau untuk Enervance Effervescence sendiri itu sebenarnya untuk pemulihan ya. Nah, kalau untuk B kompleksnya sendiri itu sebenarnya suatu zat yang bisa menambah nafsu makan kita ya dok ya. Correct me if I am wrong ya. Nah itu jadi kalau misalnya nafsu makannya tadi berkurang ya. Iya. Nafsu makannya berkurang. Ya saya rasa itu mungkin efek setelah sakit ya, karena masih ada penyakit dalam tubuh yang bisa membuat metabolisme tubuh kita itu kayak merasa masih malas makan gitu kan. Tapi sebenarnya untuk kalau saya mention ini untuk produk Enervance Effervescence itu sebenarnya merupakan sebuah produk agar bisa selain menjaga daya tahan tubuh, itu bisa mempercepat pemulihan diri kita pada saat kita lagi sakit. Jadi kalau misalnya kakaknya nafsu makannya berkurang atau bagaimana, mungkin itu efek kali ya habis sakit. Ya namanya kita habis sakit ya mungkin nafsu makan kita berkurang. Tapi jangan sampai kayak misalnya nafsu makan kita berkurang tapi kita nggak makan ya, kita tetap harus makan. Dan kita yang pertama itu jaga pola makan kita, gizi yang masuk ke dalam tubuh. Dan jangan lupa juga yang kayak mikronutrien seperti yang disebutkan dokter tadi itu kayak seperti yang vitamin C juga. Yang ada di Eversense itu iya, ya. betul dok. Oke. Ada yang ditambahkan dari dokter Sri? Ini habis sakit ya drop hanya beberapa hari kelelahan. Ya, memang biasanya kalau orang drop itu malas makan. Nah, pada tempatnya sekarang diberikan suplemen. Judulnya aja malas makan, berarti kecukupannya tidak mencukupi. Nah, dicukupkanlah dari suplemen itu. Nah, tadi disebutkan bahwa Bekom itu menambah nafsu makan benar. Karena Bekom itu bekerja di tingkat sel untuk membantu metabolisme tubuh. Nah, kalau membantu metabolisme tubuh termasuk juga nafsu makan itu akan dipacu. Seperti itu. Kemudian vitamin C-nya sudah disebut tadi fungsinya. Jangan lupa juga istirahat. Karena kelelahan itu ada warning untuk tubuh kita disuruh istirahat. Nah, jangan karena kesibukan kita maksa diri. Sebenarnya Allah itu memberi karunia kita itu rasa sakit, rasa capek, demam. Itu sebenarnya pertahanan tubuh yang lagi bekerja. Dan kita harus nyadar, saya lagi benar-benar ini dihantam ini nih. Nah, saya harus bertahan, saya harus begini. Jangan dipaksa. Jatuh-jatuhnya masuk rumah sakit. Sebenarnya wajar sih kalau nafsu makan berkurang ya pada saat sakit. Yang penting ya nafsu hidup aja tuh ya, jangan sampai berkurang gitu kan. Jangan lupa minum ya, jangan kurang. Tidak disarankan banyak sekali, tapi jangan sampai kurang. Minumnya ya karena itu dibutuhkan. Ini ada yang nanya lagi nih untuk kandungan di Enervance Effervescence ini apa aja katanya. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi itu ya vitamin C 1000 mg sama vitamin B kompleks, itu aja sih. Hampir sama sih dengan Enervon lainnya. Tapi ini kita tambahkan menjadi vitamin C jadi 1000 mg karena memang untuk diperuntukkan orang yang lagi staminanya kurang, lagi drop. Betul. Selain itu menjaga daya tahan tubuh juga. Ini ada yang nanya lagi nih ya. Masukan nih untuk Mas Nay ya. Gimana kalau bisa mengadakan grebek
gerabak pasar ya dekat-dekat Ramadan nanti supaya tuh masyarakat bisa mendapatkan Enervon C-nya tuh lebih mudah dan cepat katanya. Oke, boleh nanti ini masukan nih Mas Nay. Oke, nanti saya pikirkan ya buat gerabak pasarnya, nanti saya pasar mana nih dulu? Pasar mana dulu, harus survei dulu ya. Nanti saya survei dulu pasar mana yang paling ramai, jangan sampai saya bikin marketing kegiatan marketing tapi pasarnya nggak terlalu rame gitu. Tapi kalau saya rasa sih bulan puasa pada rame ya semuanya. Baik ya. Itu ya. Puasa, iya, sebulan lagi dok. Nggak kerasa banget. Iya. Itu masukan ya untuk Mas Nay ya. Siap. Oke, kemudian dari akun selanjutnya nih, dari akun Donatus ya. Ini untuk Dokter Sri ini ya. Dok, kebiasaan habis makan kemudian minum koko ya, atau semacam apa ya, kayak semacam soft drink ya mungkin ya. Soft drink ya. Apakah itu sehat atau gimana dok? Soft drink. Sudah makan? Iya, sudah makan. Tidak menyebutkan makan karbonnya berapa. Ditambah lagi dengan soft drink. Nah, itu pasti kurang bagus. Kurang bagus karena kita tadi saya sudah sebutkan sebaiknya selalu mengarah ke gizi seimbang, sehat dan seimbang. Apa salahnya minum air putih? Karena kan sudah makan. Biasanya kan agak enak. Makan apa nih ya? Iya, biasanya agak enak atau mungkin ya. Makan siang. Iya, makan siang atau makanan yang berlemak mantap mungkin. Memang ya setelah makan itu soft drink ya. Iya, enak banget. Kalau misalnya hanya rasa dinginnya saja, air putih boleh lah. Iya, betul. Boleh. Saya tambahkan mungkin sedikit aja. Kalau misalnya kita berasa bahwa makan nasi saya kurang, sengaja karena saya mau minum setelahnya, boleh. Tidak masalah. Bisa asal pintar mengukur aja. Ya, betul. Sekarang kan zaman pintar, semua bisa ditanya di Om Google. Iya. Nah kan? Tapi kadang Om Google menyesatkan. Oh begitu. Kita pakai Google Maps. Begitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya dari akun selanjutnya. Apakah seseorang yang habis operasi akut perlu Enervon C effervescent ini untuk pemulihan? Apakah tidak ada efeknya? Apa perlu makan dulu ya dok? Operasi ya, habis operasi, kemudian yang akut, perlukah Enervon C effervescent ini untuk pemulihan? Apakah tidak ada efeknya? Sudah menyebut habis operasi, tidak tahu operasi apa. Tentu mungkin karena operasi, mungkin dipuasakan atau apa, atau kemalas makan sehingga bisa juga karena penggunaan obat-obat injeksi menyebabkan asam lambung lebih bermasalah. Kalau saran saya maaf ya, saya benar belum tahu betul effervescence ini vitamin C-nya apakah ada asam ascorbit dan segala macam. Kalau saya bilang lebih ke berkonsultasi dulu. Boleh memilih tanpa konsultasi, tapi boleh memilih vitamin C yang aman untuk lambung. Ada, saya tidak usah menyebut merek, tapi ada beberapa itu bisa digunakan. Ada juga yang slow release, jadi dia lepasnya itu setelah lambung. Jadi vitamin C itu dia lewat di lambung, tidak lepas di lambung, dia dibawa jadi aman untuk lambung. Seperti itu. Kalau habis operasi makannya pasti kurang, pasti butuh suplemen, pasti butuh. Silahkan adek yang lagi habis sakit operasi tetapi tetap memperhatikan kondisi lambung. Itu cuma tidak disebut sayangnya operasi apa. Alangkah baiknya konsultasi dulu ya dok. Benar karena ini habis sakit, Takutnya kan kita kayak misalnya mengira-ngira kayaknya bagus nih. Tapi kalau dari ada enggak yang tidak pakai vitamin C produknya? Vitamin B misalnya saja. Kalau vitamin D ada dok. D boleh. Kita ada vitamin D. Kita juga boleh. Ada vitamin E dari Avaria. Oke, baik. Nah ini ada lagi nih pertanyaan ya. Apakah kita ada live chat lagi dari akun Kiki Aldi. Mas Nay, ini kan dari semua produk Enervon C sudah mengandung vitamin C. Apa aja perbedaan Enervon C biasa, Enervon aktif dan effervescent ini katanya? Oke, siap. Kalau untuk Enervon itu kita sebenarnya ada 4 Enervon. Yang satu itu Enervon C yang biasa yang mengandung 500 mg sama Becom juga. Terus ada Enervon C plus untuk anak-anak yang vitaminnya udah sesuai takaran buat anak-anak. Terus
Enervon C effervescens itu yang mengandung 1000 mg dan Enervon aktif yang mengandung zinc dan juga vitamin C 500 mg. Nah, bedanya ini untuk Enervon C effervescens itu ya 1000 mg seperti yang saya sebutkan tadi itu untuk yang lagi kurang sehat gitu, yang mau membantu cepat pemulihan, dan selain menjaga daya tahan tubuh juga itu bisa membantu cepat pemulihan dari sakit gitu kan. Jadi itu bedanya antara Enervon yang lain. Kita punya 1000 mg. Jadi untuk Enervon lain itu kita punya semua range sih, kayak kebutuhannya konsumen yang mana sih. Ya, variatif ya, banyak variatif, ya. Dok. Jadi kita nggak pukul rata kalau untuk vitamin ini untuk semuanya kayak seperti itu, tapi beda-beda. Baik, kita ada lagi nih pertanyaan ya. Apakah memungkinkan misalnya saya mengkonsumsi Enervon C, kemudian aktif, kemudian effervescent, selang-seling setiap hari? Kalau saya saran sih tergantung kebutuhan lagi. Kayak misalnya nih saya kekurangan zinc. Nah, zinc sendiri itu kan membantu menjaga stamina, ya. Karena zinc itu membantu untuk meningkatkan atau memelihara sel-sel darah putih dalam tubuh. Jadi kalau misalnya nih saya mau staminanya ya minumlah Enervon aktif yang mempunyai zinc. Tapi kalau misalnya hanya untuk menjaga daya tahan tubuh, Enervon C itu bisa. Nah, kalau saya lagi sakit, Enervon C effervescent boleh. Baik, ini ada lagi nih dari akun Detars ya. Dokter, konsumsi vitamin C setiap hari aman nggak sih? Apakah tubuh nantinya tidak ketergantungan katanya? Nah, kalau yang dibawa dulu nih ketergantungan, nanti ketakutan minum vitamin C. Tidak ada yang ketergantungan kalau vitamin C. Ya, hanya saja begini, kalau terbiasa dengan dosis tinggi, tubuh kita diajarkan untuk dengan vitamin C dosis tinggi. Pada saat kita minum vitamin D dosis rendah, itu istilahnya nggak ngaruh. Tetapi apa akibatnya kalau vitamin dosis tinggi C? Ya, periksa dulu organnya yang berhubungan dengan jalur-jalur metabolisme vitamin C. Seperti itu ada. Jadi bukan ketergantungan seperti apa ya, tetapi dia itu ada sudah tingkatan ininya sudah naik. Seperti begitu. Jadi tadi lagi-lagi saya bilang bahwa vitamin C sebenarnya dosis harian kita kalau kita tidak bermasalah, tidak sakit, 100 mg sudah cukup. 100 mg sudah cukup. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi lemas, lagi loyo-loyo, boleh kita tambah. Tadi saya singgung sebelumnya pertanyaan mengenai zinc yang disebutkannya. Mohon maaf saya tambahkan. Penggunaan zinc hanya dalam 1 hari itu kurang. Kelihatan efeknya. Jadi kalau mengganti-ganti misalnya yang aktif dengan effervescens, baiknya barangkali kita gunakan dulu yang aktif berapa karena dia punya yang lain. Zinc ini sangat banyak manfaatnya zinc. Apalagi zaman COVID itu sistem imun kita ini sangat dibutuhkan itu zinc, dan itu sudah masuk sebenarnya kemarin protokol pengobatan COVID. Zinc dengan dosis minimal 15 mg. Kalau punya kita berapa? 10, 11. Kalau 10 sudah masuk karena dari makanan juga ada zinc. Jadi sudah masuk 15. Di atas 10 sih, Dok. Jadi kalau cuma 1 hari kita minum yang ada zincnya, ya zincnya itu gimana ya? Gitu ya. Masih kita baca lagi untuk pertanyaan atau live chatnya atau kita baik. Kita langsung aja lagi ya. Dan ya, smart listeners, itu ya beberapa live chat yang sudah masuk. Dan untuk pertanyaan berikutnya ini ya, saya langsung aja ke vitamin dan zat gizi apa yang paling dibutuhkan tubuh dalam meningkatkan sistem imun tubuh, Dok? Vitamin yang sekarang ini dibutuhkan zaman COVID, apalagi Omikron, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, selenium. Itu. Nah, dosisnya variatif, tergantung kondisi pasien. Sebaiknya berkonsultasi, tetapi ada beberapa multivitamin yang ada semua isinya itu. Tetapi misalnya kalau vitamin C-nya dia ada di situ 500, ternyata vitamin D-nya cuman 100 international unit. Padahal yang dibutuhkan itu bisa minimal 600 international unit. Misalnya yang lain tidak. Jadi ada plus minusnya. Tapi daripada tidak, silahkan multivitamin pada saat ini untuk menjaga. Jangan lupa lagi multivitamin yang mikronutrien, notabene mikronutrien tidak akan bekerja dengan baik kalau makronutrien tidak tercukupi. Zaman COVID sekarang, kalau tidak ada masalah dengan kondisi tubuh kita,
lebih banyak ke protein. Kenapa harus protein ditinggikan? Karena protein adalah bahan dasar pembuatan antibodi, imunoglobulin. Nah, kemudian suplemen aman, prokes, jangan lupa istirahat, jangan lupa istirahat. Itu yang terpenting ya. Satu lagi, rasa bahagia. Jangan stres ya. Buat mental health ya. Sekali lagi nih ya untuk jadi sekali lagi ya Smart Listeners, untuk kalau kondisi tubuh kita lagi tidak normal ya, itu langsung aja bisa juga pilihannya itu mengkonsumsi Effervescence ini. Nah, itu bisa didapatkan di mana aja Mas Nay? Nah, untuk Effervescence sendiri itu bisa kalian dapatkan di apotek-apotek terdekat ya. Sorry, untuk minimarket kita belum tersedia. Nah, kalau misalnya kakak-kakak di rumah mau, udah cari di apotek-apotek. Nah, saya sebutkan langsung aja juga ya, untuk range harganya itu sekitar 35.000 sampai 38, tergantung dari toko masing-masing ya, karena kita nggak patok harga. Berapa Dok. biji itu? 30? Itu isinya 10 tablet, Dok. Murah 10 tablet ya, 35 saya. Jadi 4 ribuan ya plus PPN mungkin. Ya, sekitar per biji. Ya, betul, 3.500 sampai 4 ribuan lah untuk konsumsi selama 10 hari. Per biji. Itu Dok. Baik. Mas, ada yang ingin disampaikan dari Mas Nay dan juga Dr. Sri sebagai closing statement kita? Silakan. Dari aku dulu ya, Dok ya. Silakan. Permisi, Dok. Nah, buat Smart Listener, yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena kita lagi masih ada di era pandemi ya. Jangan lupa tetap terapkan prokes 5M, itu yang paling penting. Meskipun kita udah jaga daya tahan tubuh kita udah konsumsi gizi yang baik, tapi prokes kita masih bolong-bolong, itu sama aja bohong gitu. Nah, kalaupun sebaliknya kita udah taatkan prokes tapi gizi kita kurang juga, nggak bisa juga. Jadi semuanya harus seimbang. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah Smart Listener itu kayak sedang nggak enak badan, sakit, dan terus mau cepat pemulihan, jangan lupa konsumsi Enervonse Effervescence yang mengandung 1000 mg dan sama vitamin B kompleks. Siap. Dari dokter. Terima kasih. Saya pesannya secara umum ya. Saya hanya menyambung tadi bahwa di zaman pandemi ini sekarang yang paling bukan cuma satu poin yang harus kita jaga. Seperti tadi kita menjaga nutrisi kita, gizi kita seimbang dan sehat, teratur makan tapi tidak prokes. Jadi semuanya harus ada prokes, kemudian kita jaga diri kita. Intinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Apa sih itu daya tahan tubuh yang harus ditingkatkan? Nah, itu tadi makanan yang seimbang, teratur, jenis, jumlah yang benar. Kemudian pada saat misalnya kondisi kita lagi drop, lagi low, cepat-cepat nyadar. Harus ya vitamin, suplemen pastinya. Karena kalau kita drop, nafsu makan kita kurang, pasti asupan kita kurang. Ada yang satunya kurang dari komponen untuk kita tidak kena virus. Jadi kita butuh suplemen. Contohnya Effervescence boleh. Ataukah misalnya kita memperbanyak, kita tahu misalnya buah ini sumber vitaminnya banyak di sini, itu juga bisa. Itu tapi bisa, yang paling gampang itu ya, tinggal telan. Lebih benar, biar gak susah-susah cari lagi, praktis udah bisa memenuhi. Lebih simpel ya. Baik, dan untuk pemenang kita di sore hari ini Smart Listeners ya, seperti yang saya informasikan tadi, untuk pemenang kita untuk sore hari ini Smart Listeners, saya akan baca dulu ya, seperti diinformasikan tadi oleh Mas Nay. Untuk Anda yang mendengarkan dan juga bertanya ya di sore hari ini, adalah pemenangnya kita memilih 2 orang, yaitu pemenang pertama Don Donatus, kemudian ada Kiki Aldi ya. Selamat ya. Dapat hadiah umroh bagi orang yang mampu. Baik, dan dengan demikian Smart Listeners, saya tuntaskan sampai di sini untuk perbincangan kita di sore hari ini. Mas Heri ingin sampaikan, Mas Heri? Cukup. Makasih banyak. Dari Dr. Sri? Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Prokesnya tetap diperketat ya. Jaga kesehatan itu cuma judul. Bawa-bawanya banyak. Jaga kesehatan itu apa? Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Apa yang kita perbincangkan untuk hari ini menambah wawasan kita dan tentunya bermanfaat ya. Baik. Amin. Dan akhirnya di lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti dan juga ada Mas Nay di sini dan juga ada Dr. Sri di sini. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.